medis mengatakan obat yang terbaik yaitu apa? Imun tubuh kita. Imun tubuh kita yang diproduksi, yang Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk menangkal setiap serangan virus, bakteri. Dan untuk kita punya imun tubuh yang baik, yang tinggi di masa-masa ini, kita harus punya hati yang tenang. Kenapa kita harus tenang? Itu untuk kesehatan tubuh kita. Kalau kita lihat di dalam Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Beberapa dekade ini dunia medis menemukan bahwa di dalam tubuh kita itu ada hormon-hormon yang berguna untuk kesehatan tubuh kita. Antara lain serotonin, endorfin, dopamin, mungkin kita pernah dengar. Tapi hormon ini akan diproduksi oleh tubuh ketika kita di dalam keadaan yang tenang, tidak panik, tidak gelisah. Sehingga benar, ribuan tahun sebelum dunia medis menemukan bahwa hormon ini akan diproduksi ketika kita di dalam keadaan tenang, firman Tuhan sudah berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati, kebencian, kemarahan, ketidaktenangan itu akan membusukkan tulang. Apalagi di masa-masa ini kita menghadapi pandemi, belum ada obat virus ini, paling cuma bisa meringankan atau meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi medis mengatakan obat yang terbaik yaitu apa? Imun tubuh kita. Imun tubuh kita yang diproduksi, yang Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk menangkal setiap serangan virus, bakteri. Dan untuk kita punya imun tubuh yang baik, yang tinggi di masa-masa ini, kita harus punya hati yang tenang. Amin. Dalam bahasa Ibrani itu shalom. Tidak ada pertentangan, tidak kacau, tidak ada gelisah. Tetap tenang. Kenapa kita harus tenang? Ketika kita di dalam keadaan tenang, kita bisa berpikir dengan baik. Kalau kita bisa berpikir dengan baik, maka kita bisa mengambil juga keputusan yang benar. Saya ingat beberapa tahun lalu di tempat penggemalaan Mami, orang tua di Sidrap, ketika ibu-ibu sedang memasak persiapan untuk konsumsi Natal, tiba-tiba itu kompor menyala besar apinya. Kemudian ibu-ibu semua mulai berteriak, mulai kebingungan dengan apa yang terjadi. Kemudian dorang so bilang, siram akang air. Ada seorang ibu, ketika yang lain sudah mulai berteriak, sudah mulai mau ambil air, jangan siram. Kalau torang siram dengan air, justru apinya akan tambah besar. Tapi dia dengan tenang bilang, ambil kain, kasih basah, kemudian tutup. Kemudian diambillah, kemudian tutup. Akhirnya kompor itu pun mati. Ketenangan bisa membuat kita berpikir dengan baik. Dan kita juga bisa mengambil keputusan yang benar pula. Kenapa kita harus tenang? Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat berdoa. Kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Kalau orang yang somo tenggelam di kolam atau apa, kemudian ada orang lain mau tolong, jangan berani tolong kalau dia meronta-meronta. Pasti ikut tenggelam sama-sama, benar enggak? Tetapi ketika dia diam, tenang, kita bisa menolong. Jadi ringan. Begitu pun juga di dalam pergumulan kita. Tetap tenang. Tuhan mau kita tetap tenang. Supaya kita bisa berdoa dan juga kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita lihat Elia ketika dia sudah mengadakan mujizat,
di Gunung Karmel, kemudian dia membunuh nabi-nabi Baal, kemudian Isabel mengejar dia, dia lari. Kemudian di gunung ada badai, kemudian ada gempa bumi, tapi tidak di situ, tidak ada Tuhan. Tetapi dikatakan kemudian bertiuplah angin sepoi-sepoi, kemudian datanglah firman Tuhan. Kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, kita tidak bisa tahu suara Tuhan di dalam hidup kita kalau kita tidak di dalam keadaan tenang. Amin. Bisa belajar tetap tenang dalam keadaan yang apapun, kita harus belajar tenang.